Selamat sore Bapak dan Ibu, dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, untuk menghemat waktu, kita akan memulai acara pelatihan entrepreneurship di sore hari ini. Yang terhormat Bapak Insinyur Teddy Markus Zakaria, Dekan Fakultas Informatika Universitas Kristen Maranatha. Yang kami hormati Ibu Julianti Kasih, SE MCom. Yang kami hormati Ibu Yeni Merlin, SE MBA HD. Yang kami hormati Ibu Lili Pamfilia, Direktur Sekolah Yayasan Pendidikan Kristen Yahya, dan Bapak Ibu yang kami kasihi. Baik Bapak Ibu, kalau tadi jam 7 hingga pukul 2 siang, kita telah melaksanakan pembelajaran belajar mengajar bersama anak-anak. Dan di sore hari ini kita ucapkan syukur kepada Tuhan atas berkat-Nya kita diizinkan beraktivitas kembali, berkumpul secara virtual untuk memperoleh pembekalan melalui pelatihan entrepreneurship dari Universitas Maranatha. Sebelum kita mulai pelatihan ini, kita akan mohon bimbingan Tuhan dalam doa. Untuk itu kami mohon Pak Januar untuk membuka pelatihan di sore hari ini. Dipersilakan Pak Januar. Bapak Ibu Guru, mari kita bersatu hati, kita akan datang kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang ada pada kami. Kami diberikan kekuatan, kesehatan, dilindungi dari segala bahaya pandemi ini. Dan pada sore hari ini kami punya kesempatan. Kami mau belajar bersama Tuhan. Ada rekan-rekan dan Bapak Ibu dari Universitas Kristen Maranatha yang mau membagikan, mau melayani, membagikan apa yang mereka miliki, kemampuan, pengetahuan, dan biarlah itu menjadi bagian kami semua. Berikan kepada kami hati yang mau belajar, kami mau dimampukan untuk mencerna apa yang kami dengar dan kami lihat, dan Tuhan memimpin kegiatan ini boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa juga untuk segala fasilitas yang dipakai, baik internet maupun teman-teman yang menjadi operator. Tuhan tolong kami semua supaya segala sesuatunya boleh berjalan dengan lancar. Kami berdoa Bapak Ibu yang akan menjadi narasumber, Tuhan menolong, memberikan hikmat, kemampuan, memberikan kebaikan hati supaya boleh membagikan ilmunya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir dalam pimpinanmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak Januar yang sudah membuka doa pada sore hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai acara ini, terlebih dahulu saya akan membacakan tata tertib yang akan kita laksanakan bersama-sama. Demikian. Yang pertama, gunakan nama lengkap dan aktif video saat bergabung di Zoom Room. 2. Peserta dimohon untuk mute saat kegiatan pelatihan berlangsung. 3. Peserta wajib hadir dan mengisi absensi. Link absensi akan diberikan pada chat box room. Yang keempat, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada narasumber yang dipandu oleh moderator, baik secara langsung maupun dengan memanfaatkan kotak chat box Zoom. Materi webinar akan diberikan kepada peserta. Yang terakhir, e-sertifikat akan diberikan pada peserta yang hadir full 3 kali selama pelatihan ini. Nah, Bapak Ibu, itulah tata tertib yang akan kita laksanakan bersama-sama. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memasuki ke materi, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan-sambutan. Baik, sambutan pertama oleh Bapak Yoyo Esain Eskom, Kepala SMA Kristen Yahya. Dipersilakan. Ya, selamat sore semuanya. Terima kasih Bu Nur. Yang terhormat Bapak Teddy, terima kasih kami diberikan kesempatan bahkan difasilitasi untuk pelatihan ini. Juga untuk Ibu Julianti dan Ibu Yeni, terima kasih untuk meluangkan waktu bagi ilmu bersama kami. Juga pada Alif dan Ariela yang telah membantu kami untuk pelatihan ini. Kami dari Sekolah Yahya sangat senang dan bahagia sekali memiliki kesempatan
untuk sama-sama kita belajar tentang entrepreneurship. Jadi apa sih entrepreneur, kelebihan, kekurangan, mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan entrepreneur, itu akan menambah wawasan kami dan semoga kami juga bisa mengurangi kepada para siswa dan bisa juga kami aplikasikan untuk diri kami sendiri. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan berharga ini. Semoga tidak berhenti di sini saja gitu ya. Mungkin barangkali ke depan mungkin ada pelatihan lagi untuk menambah wawasan kami. Sekali lagi terima kasih untuk pelatihan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Yoyo yang sudah memberikan sambutan. Untuk selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan kedua oleh Bapak Insinyur Teddy Markus Zakaria, MT, Dekan Fakultas Teknik Informatika Universitas Kristen Maranatha. Dipersilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu, salam kenal semuanya. Pertama-tama, ya selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Yoyo Martin, SSI, Eskom sebagai Kepala Sekolah Yahya yang sudah memberikan kesempatan kepada dosen-dosen kami untuk berkarya, untuk berbagi ya. Ya, sama-sama Pak belajar kita juga Pak. Kemudian kepada Ibu Dr. Anda Pampilia Liliawati sebagai Direktur Sekolah Yahya, kami ucapkan terima kasih juga untuk kesediaannya untuk hadir di acara ini. Juga Bapak Ibu dan staf Sekolah Yahya yang sudah meluangkan waktunya untuk belajar bersama. Kami juga ucapkan terima kasih untuk narasumber Ibu Yeni dan Ibu Juli yang mau berbagi juga buat guru-guru dan staf Sekolah Yahya. Juga panitia yang mendukung acara ini. Nah, membicarakan entrepreneurship atau kewirausahaan sebetulnya bukan hanya buat pebisnis mata, Bapak Ibu. Guru-guru juga perlu untuk mengetahui metode ataupun teknik yang nanti akan bermanfaat baik secara pribadi, juga buat sekolah, juga untuk memotivasi siswa-siswi Bapak Ibu. Apalagi di era industri 4 ini, perkembangan teknologi itu begitu pesat. Jadi kewirausahaan bukanlah hanya dalam bentuk tradisional, namun perlu menggandeng bentuk digital. Nah, kewirausahaan digital ini dipengaruhi oleh teknologi digital dalam bisnis yang ada di masyarakat ini. Tentu prinsip-prinsip dasar kewirausahaan itu masih berlaku yang dapat nanti diaplikasikan juga dalam dunia wirausaha digital ini ya, seperti menumbuhkan pola pikir wirausaha, menciptakan produk atau jasa, mengidentifikasi peluang atau mengenal pelanggan, memenuhi ketentuan hukum, meningkatkan modal, dan tentu biasanya kalau wirausaha itu nggak lupa tuh profit atau keuntungan ya. Nah, beberapa manfaat wirausaha digital itu sangat banyak. Nanti teman-teman Ibu Juli maupun Ibu Yeni akan memaparkan itu. Ya, semoga Bapak Ibu nanti akan dilatih teknik-teknik yang baik dalam wirausaha digital. Walaupun temponya hanya 3 pertemuan ya. Semoga ini juga dapat menambah wawasan Bapak Ibu di dalam memanfaatkan teknologi digital ini buat wirausaha. Jadi wirausaha digital ini tentu punya manfaat. Selain dia lebih cepat, lebih mudah, lebih murah sebetulnya ya. Dan itu bisa menciptakan kesempatan untuk kolaborasi dengan berbagai pihak ya. Baik dunia usaha ataupun nanti dalam dunia pendidikan sekalipun juga ya. Nah, wirausaha digital menawarkan sumber daya yang sangat luas bagi para wirausahanya ya. Mulai ngumpulin data, konten dan segala macamnya itu dalam dunia digital itu mudah sekali untuk diukur ya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak berlama-lama untuk memberikan sambutan ini. Selamat mengikuti pelatihan entrepreneurship yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknologi Informasi Maranatha bekerja sama dengan Sekolah Yahya. Selamat bergabung dalam pelatihan ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Teddy yang sudah hadir dan telah memberikan sambutan untuk pelaksanaan pelatihan di sore hari ini.
Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk itu kami serahkan sepenuhnya kepada Ibu Yeni Merlin sebagai moderator yang akan memandu pelatihan ini. Ibu Yeni, dipersilakan. Baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Bagaimana nih semangat sore? Sore. Semoga semuanya tetap bersemangat ya. Saya tahu Bapak Ibu mungkin lelah di hari ini, sudah banyak kegiatan, tapi semoga ada satu kegiatan ini yang dipersembahkan untuk kita semua bisa jadi semangat untuk terus belajar dan juga untuk terus membagikan pengetahuan ini kepada anak-anak kita. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat Pak Yoyo Martin, Kepala Sekolah Yahya, dan juga kepada Dekan Fakultas kami, Pak Teddy Markus Zakaria. Terima kasih untuk kehadirannya dan juga kesempatan kami. Baik, saya ingin sampaikan bahwa pada hari ini adalah latihan bagian pertama dari rangkaian pelatihan entrepreneurship yang kami persembahkan kepada SMA Yahya. Adapun ini terbagi menjadi 3 dengan topik pelatihan dasar entrepreneurship yaitu hari ini, kemudian pelatihan lanjut usaha digital entrepreneurship di pertemuan kedua yaitu minggu depan di tanggal 23, dan pelatihan pengembangan usaha digital entrepreneurship yang akan dilaksanakan pada pertemuan ketiga yaitu di tanggal 30 April. Semoga Bapak Ibu akan bisa mengikuti semua pelatihan ini sehingga dapat mendapatkan sertifikat yang akan kami sediakan untuk keikutsertaan dari 3 kali pelatihan. Kita juga berbahagia bahwa terdapat 39 orang yang mendaftar untuk pelatihan ini, dan kami sangat berharap Bapak Ibu nanti silahkan secara aktif memberikan pertanyaan kepada kami, kepada bicara secara khusus, dan untuk pertanyaan boleh disampaikan di chat box dari Zoom. Untuk bisa nanti saya akan pandu sebagai moderator dalam memberikan pertanyaan secara bergiliran. Oke, tanpa menunggu lagi dan menunda-nunda lagi, kita sudah akan masuki yang kita nanti-nantikan, yaitu pelatihan dasar entrepreneurship yang akan dibawakan oleh Ibu Julianti. Saya perkenalkan dulu ya, Ibu Julianti. Ibu Juli adalah panggilan akrab dari Ibu Julianti Kasih. Beliau saat ini adalah dosen tetap di program studi teknik informatika Universitas Kristen Maranatha Bandung. Beliau sudah memulai karirnya sejak tahun 1999, pertamanya sebagai dosen LB atau luar biasa, tetap khusus, dan kemudian terakhir menjadi dosen tetap. Karir pertamanya adalah sebagai staf di Bank BCA Solo setelah lulus dari Fakultas Ekonomi Diponegoro Semarang. Kemudian beliau bekerja sebagai Indonesia representatif dari Dyson and Associate Melbourne di Australia. Namun karena kecintaannya pada bidang pendidikan, beliau mengikuti kata hatinya untuk membuka bimbingan belajar media, pemilik license dan trainer mental aritmetika ceria serta English for Fun. Sebagai seorang trainer dari IIB dan memiliki Certified Digital Marketing dari Easy Council, Ibu Julianti pernah mengisi beberapa sesi seminar seputar topik digital marketing dan e-business di lingkungan gereja, sekolah maupun universitas. Aktivitasnya di gereja sebagai pembina pasuntri dan di IPK Yahya menunjukkan bahwa Ibu Julianti yang bersangkutan memang sangat passionate terhadap perannya sebagai pendidik. Pedoman hidup yang beliau sukai ada 2 buah, yaitu yang pertama adalah mendidiklah dengan hati, dan yang kedua adalah permulaan segala pengetahuan adalah takut akan Tuhan, dari Amsal 1 ayat 7. Oke, kita sambut Ibu Julianti. Dipersilakan Bu Julianti untuk waktu dan tempat, dan kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, apakah suara saya cukup terdengar Bapak Ibu sekalian? Sudah Bu, cukup. Mudah-mudahan semuanya tetap semangat ya, walaupun tadi habis divaksin. Saya Amin. tahu kalau habis divaksin mungkin masih ada ngantuk gitu ya. Nah, Banget Bu. mudah-mudahan tetap semangat mengikuti pelatihan ini. Ya. Oke, saya akan coba share screen ya Bapak Ibu sekalian. Sudah terlihat kah? Sebentar ya. Oke, terlihat ya. Oke. Nah, seperti dikatakan moderator Ibu Yeni, ini adalah merupakan bagian pertama dari pelatihan dasar entrepreneurship.
pelatihan ini tentu saja adalah dasar ya. Jadi namanya dasar, maka kita akan belajar dari tentang definisi, kemudian tentang pemahaman, seperti itu. Mudah-mudahan tidak membosankan ya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar 5 macam. Yang pertama tentang sejarah kewirausahaan atau entrepreneurship, kemudian definisinya, lalu ada kesempatan dan tantangan ketika kita harus berwirausaha, lalu ada penjelasan sedikit tentang apa itu value proposition. Satu hal yang sangat penting ketika Bapak Ibu mulai berwirausaha. Dan yang kelima, bagaimana ya caranya untuk memulai berwirausaha? Di sini nanti kita akan ada pelatihan untuk membuat bisnis model kanvas. Jadi nanti Bapak Ibu akan dipisah-pisahkan ya secara langsung oleh Zoom dalam breakout room pelatihan. Nah, nanti kita akan bersama-sama berlatih untuk bagaimana membuat bisnis model kanvas. Nah, untuk itu Bapak Ibu, hari ini kita juga ada hadiah-hadiahnya. Jadi pembuatan bisnis model kanvas ini kan dalam kelompok. Satu kelompok berisi 4 orang. Nah, ketika nanti Bapak Ibu membuat latihan, kemudian latihan itu tentu saja tidak bisa selesai hari ini. Minggu depan semuanya akan disubmit di dalam email saya. Saya akan melakukan penilaian dan ada hadiahnya loh untuk juara 1 dan juara 2. Ya, hadiahnya berupa voucher. Ya, nanti voucher untuk KFC. KFC untuk juara pertama 120, juara kedua 100. Ya, kalau kurang tambah sendiri ya. Oke, sebentar Bapak Ibu, saya akan coba stop share dulu. Saya akan pakai yang advance supaya wajah saya terlihat sebentar ya. Ya, oke. Sebentar, ini lagi di-upload. Jadi slide saya juga tidak banyak-banyak, ini hanya 22 ya. Oke, ya, jadi outline-nya ada 5 ini. Baik, kita akan masuki yang pertama. Lalu ada juga hadiah-hadiah nih, yang merchandise yang diberikan oleh Maranatha bagi para penanya. Ya, jadi ada 3 merchandise yang diberikan dalam setiap kali pelatihan dari Maranatha. Bentuknya macam-macam. Nanti ada yang berupa mug, ada yang berupa kotak pensil, handuk. Ya, untuk Bapak Ibu yang bertanya, dan kemudian pertanyaan itu akan dinilai oleh pembicara yang terbaik 3 buah. Baik, kita akan mulai ya sekarang. Sejarah kewirausahaan atau entrepreneurship. Kalau kita melihat kata kewirausahaan, itu berasal dari kata bahasa Perancis, entrepreneur. Artinya itu adalah peluang, pencipta, dan pengelola usaha. Kata entrepreneurship sendiri sudah lama diperkenalkan oleh seseorang yang namanya Richard Cantillon. Dia seorang Irlandia. 2 abad yang lalu, bahkan 3 abad yang lalu ya, tahun 1755. Hanya kemudian ini diformulasikan menjadi sebuah ilmu dan diajarkan di dalam sebuah universitas itu tahun 1947. Yang pertama kali memperkenalkan mata kuliah entrepreneurship itu adalah Harvard Business School tahun 1947. Ya, jadi cukup lama Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau kita bicara tentang wirausaha, kita selalu menyebutnya entrepreneur ya, itu orangnya. Ya. Seperti apa sih seorang wirausahawan itu? Seorang wirausahaan itu adalah seorang yang melihat kesempatan dan mengambilnya. Dia mau menggalang sumber daya untuk membuat suatu produk atau jasa baru. Seorang wirausahawan itu juga harus orang yang berpikir kreatif dan inovatif. Ada yang tahu artinya kreatif itu seperti apa ya? Mau dijawab Bapak Ibu silahkan. Kalau ada yang mau menjawab, kalau nggak saya main tunjuk ya. Pak Jan, coba Pak Januar. Kreatif inovatif seperti apa ya Pak? Bisa diminta dijawab Pak Januar. Mungkin menggunakan segala daya kita untuk membuat sesuatu yang menarik, yang baru, begitu Bu. Oke. Mungkin
penafsiran saya untuk kreatif. Kalau yang untuk inovatif, Pak? Karena inovatif membuat sebuah terobosan cara-cara baru yang mungkin selama ini belum ada. Oke, kreatif Pak, betul ya. Jadi kreatif. Kalau menurut Bapak Ibu kreatif itu bisa diajarkan atau memang bakat ya? Bagaimana menurut Bapak Ibu? Apakah itu memang sesuatu yang sudah dimiliki dari lahir? Apakah itu bisa diajarkan? Bisa dimiliki dan bisa diajarkan. Ya, bisa dimiliki. Nah, pada dasarnya menurut penelitian bahwa orang yang kreatif itu tidak dari lahir. Wirausahawan juga tidak dari lahir. Jadi semuanya itu bisa diajarkan. Jadi kalau walaupun tidak ada kata usia terlambat ya atau usia tua untuk belajar, ya. Jadi kalau kita mau menjadi orang yang kreatif itu bisa dilatih, ya. Itu ada penelitiannya. Ya. Demikian juga kalau untuk menjadi inovatif, memang ada orang yang berbakat ya. Jadi segera dia tuh bisa berpikir inovatif itu cepat, gitu, ya. Tapi tidak berarti bahwa orang biasa tidak bisa menjadi inovatif. Itu penelitian psikologis yang mengatakan ya. Oke, saya nggak ngambil itu jurnalnya dari mana, tapi saya pernah baca. Nah, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia, entrepreneur itu dianggapnya wirausaha. Tapi dulu entrepreneur itu dianggap wira swasta. Beda nggak wirausaha sama wira swasta? Ternyata beda, Bapak Ibu. Kata wira swasta sendiri diambil dari kata wira, utama, gagah, luhur. Swa itu bahasa Sanskerta ya, artinya sendiri. Jadi berdiri sendiri. Kalau wirausaha sama, wira artinya utama, gagah, luhur. Tapi usaha adalah penciptaan kegiatan. Jadi ada kata penciptaan. Ya, penciptaan. Nah, contohnya gimana sih bedanya apa gitu ya? Nah, saya akan berikan contohnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sebagai pengusaha warteg ya, sudah lama buka warung, kondisinya ya begitu aja, itu namanya wira swasta. Tapi kemudian bila Bapak Ibu memiliki usaha warteg, lalu berubah menjadi sebuah restoran besar, kemudian juga mungkin menjadi sebuah restoran yang online, ya, ada Gojek, ada yang datang, ya bisa membeli GoFood gitu ya, kerjasama dengan Gojek. Nah itu baru Bapak Ibu sebut wirausahaan. Jadi wirausahaan itu adalah seseorang yang memiliki kreativitas, ada pengembangan, ya, ada daya inovasinya dia. Nah itu baru disebut wirausahaan. Kalau sama terus wira swasta. Tapi kita juga melihat ya, kalau bisnis itu sama terus dari dulu sampai sekarang, dia juga akan terlindas habis, ya, tidak akan hidup, ya, karena zaman sekarang kita membutuhkan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru itu selalu menarik perhatian, selalu membuat orang tertarik untuk membeli produk kita. Ya, itu alam yang akan menyisihkan wira swasta tersebut. Cukup jelas ya beda wira swasta dan wira usaha. Oke. Nah, kalau kita melihat kata definisi kewirausahaan sendiri, ini saya ada banyak definisi tentang wirausaha. Tapi ini saya ambil dari buku Misi. Ya, sudah agak lama memang tahun 2008, tapi saya merasa ini definisi yang cukup lengkap dibanding yang lain gitu ya. Kewirausahaan atau entrepreneurship itu adalah proses penciptaan sesuatu yang baru ya, pada nilai, menggunakan waktu dan upaya yang diperlukan, tapi menanggung risiko keuangan, serta risiko sosialnya, dia menerima imbalan moneter yang dihasilkan. Juga ada kepuasan, ada kebebasan pribadi. Jadi definisi kewirausahaan sendiri atau entrepreneurship itu meliputi 3 hal. Pertama adalah suatu proses menciptakan suatu usaha baru. Yang kedua, dia juga ada faktor risiko. Risiko kita selalu ada ya, ada risiko keuangan. Kalau usahanya berhasil, ya menghasilkan keuntungan. Kalau enggak, ya kemungkinan uang kita itu bisa habis, begitu kan? Ya, tapi ada pepatah yang mengatakan, kalau kita tidak pernah melangkah, ya kita tidak akan pernah berhasil, gitu kan? Tapi
Tapi kalaupun kita gagal, kegagalan itu akan memberikan satu pengalaman yang luar biasa yang membuat kita menjadi lebih maju lagi, gitu ya. Jadi seorang entrepreneur itu seorang yang berani menanggung risiko. Nah, yang ketiga, penghargaan. Jadi otomatis memang seorang wirausaha kita tahu tujuannya pasti untuk mendapatkan profit, ya, menerima imbalan moneter. Tetapi ada imbalan-imbalan lain juga. Ada kepuasan pribadi ketika usaha kita berhasil, kemudian juga ada kebebasan pribadi, ya, karena dia bisa melakukan usahanya sendiri, mengatur waktunya sendiri, gitu ya. Jadi lebih independen. Ya, jadi ada 3, proses, risiko, dan penghargaan. Berikutnya, tadi kata-kata kreatif ini tadi ya yang dikatakan Pak Yanuar, ini harusnya slide di depan. Ya, kreatif itu cara kemampuan mengembangkan sesuatu yang baru. Jadi masih berpikir ya, kreativitas itu cara memikirkan. Jadi kalau ada sesuatu hal dia mikirnya, ada lagi nggak yang lebih bagus? Ada nggak yang lagi yang lebih cocok ya? Jadi berpikir sesuatu yang baru. Tapi kalau inovasi itu bukan thinking new thing, tapi doing new thing. Jadi sudah menerapkan kreativitas tersebut dalam melakukan usahanya, dalam menemukan peluang. Jadi berbeda ya, kreativitas itu karena masih dalam bentuk pemikiran, thinking new things, tapi kalau inovasi itu doing new things. Nah, 2 sikap ini memang yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur. Itu ya, kemampuan mengembangkan ide dan kemampuan untuk menerapkan kreativitasnya. Ya. Banyak contoh-contoh ya bahwa zaman sekarang usaha-usaha itu kan berubah, terutama setelah ada COVID. Kita melihat bahwa segala usaha itu menggunakan sistem online, ya. Restoran biasa tidak akan hidup banyak ketika COVID itu menyerang, karena orang tidak mau kumpul-kumpul makan di restoran berbondong-bondong, maunya di rumah. Jadi saya melihat beberapa restoran membuat paket-paket, ya, paket-paket makanan yang dijual pada hari tertentu. Nah, itu dia mulai kreatif ya, yang bisa diambil juga dengan Gojek, dengan GoSend, ya, bekerja sama juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain, ya, mereka mengirimkan menjadi catering gitu ya, catering makan siang untuk perusahaan, untuk kantor. Padahal tadinya cuma restoran biasa, ya, jadi itu sesuatu yang baru, ya, doing new things. Saya rasa ini restoran yang bagus ya, kalau dia tidak mengikuti perubahan zaman, perubahan segala sesuatu yang terjadi seperti COVID yang tidak kita pernah bayangkan seperti ini keadaannya, ya usahanya akan habis, terlindas, ya. Itu. Nah, demikian juga Bapak Ibu di sekolah, ya, saya rasa kita semua tahu dengan kondisi yang ada, memang kita dituntut sebagai pengajar, saya sendiri juga sebagai pengajar, untuk melakukan pembelajaran online itu dengan suatu kreativitas tersendiri, gitu ya. Gimana supaya kita bisa lebih dekat pada mahasiswa, gitu ya. Padahal kita nggak pernah lihat wajahnya, gitu kan. Hanya jarak jauh, tidak bertemu secara langsung, gitu ya. Lanjut. Nah, kalau kata tadi entrepreneur kita hubungkan dengan hal yang bersifat digital, hal yang bersifat teknologi, maka berubah menjadi technopreneur. Jadi begitu ya Bapak Ibu. Jadi dari entrepreneur kenapa menjadi technopreneur? Karena menggunakan teknologi. Ya, sekarang setiap usaha zaman sekarang memang kita menggunakan teknologi. Ya, jadi sudah menggunakan technopreneur. Ya. Oke, lanjut ya. Nah, di dalam berwirausaha kita sanggup apabila adalah kesempatan dan juga ada tantangannya. Kesempatannya tentu adalah kita bisa berusaha dengan waktu dan timing yang dapat diatur sendiri gitu ya, dengan jadwal kita gitu ya. Kan nggak harus dari jam sekian sampai jam sekian, jadi nggak usah ada, itu bisa mengatur sendiri. Yang kedua, bisa mengembangkan passion dan skill kita. Passion itu adalah sesuatu yang penting ketika Bapak Ibu harus berusaha. Passion, keinginan kita tuh apa? Saya passionnya memang tahu saya suka dalam bidang edukasi,
gitu ya. Jadi saya harus banyak belajar, harus banyak mengedukasi lagi diri sendiri juga, ya, mengasah skill saya juga, kemampuan saya untuk dalam yang pengajaran. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sendiri yang tahu passionnya itu apa, ya, passionnya itulah yang akan menjadi pendorong Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu tidak punya passion, bisa nggak buka usaha? Bisa, tapi juga nggak akan lama itu, ya, karena pasti akan ada perasaan nggak nyaman, perasaan lama-lama kok bosan ya, gitu. Ya, karena memang bukan passion dia, gitu. Ya, bisa sih bisa, tapi ada perasaan ketidaksukacitaan. Skill ya perlu, ya, kita memang perlu juga suatu kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Kesempatan yang lain memang kita bisa mendatangkan investor, ya. Kalau usaha kita bagus, kemudian kita bisa mendapatkan profit yang cukup baik, ya. Nah, kemudian cukup terkenal, investor tuh bisa datang, gitu ya, bisa mendatangkan, memberikan dana juga suntikan ke kita, ya. Tapi tentu saja ini perlu berhati-hati karena beberapa hal yang dialami orang yang mendapatkan investor justru merasa kebebasannya terbatasin, gitu ya. Nah, jadi ini perlu dipertimbangkan. Seberapa jauh investor tersebut bekerja sama dengan kita? Apakah dia hanya dalam bidang pemberian dana saja, tapi tidak mengikuti proses dalam produksinya, proses dalam pelaksanaannya, itu oke. Tapi bila mana investornya itu ikut campur di dalam servisan, kita lihat job desk yang jelas, ya, supaya tidak terjadi kericuhan di tengah-tengah, karena ini sering terjadi seperti itu. Nah, kesempatan juga untuk go internasional. Sekarang kan gampang sekali ya Bapak Ibu. Dengan adanya internet online, orang pun bisa beli produk dari luar negeri, gitu ya. Nah, jadi mudah sekali ini bisa dilakukan, ya, go internasional. Nah, tantangannya apa? Tantangannya memang kita perlu juga memiliki beberapa karakter. Seperti saya katakan bahwa entrepreneurs itu tidak dibuat, tidak dari lahir. Itu adalah mitos yang salah, ya, bahwa seorang wirausaha itu tidak dari lahir, tapi dia bisa dibentuk, bisa dilatih, dan asal memang dia mengatakan I can, saya bisa melakukan. Lalu dalam dirinya juga ada kebutuhan untuk mencapai sesuatu, ya, need for achievement, ada keinginan untuk berdiri sendiri, independence. Lalu ada self confidence, percaya diri, percaya bahwa dia bisa melakukan itu semua. Ya, kalau kita nggak punya percaya diri ya jadi ragu-ragu gitu ya untuk melakukan segala sesuatunya. Dan yang terpenting ketika usaha itu baru mulai, ini selalu terjadi. Ya, kalau Bapak Ibu lihat gambar di sini ya, ini gambar di sini saya rubah dulu. Ya, gambar di sini kita lihat orang ini dijadikan jembatan, gitu ya, diinjak-injak oleh temannya. Ya, pasti sakit kan? Ya pasti menderita kan? Iya, sacrifice, berkorban. Ya, kalau sebagai entrepreneur, apalagi itu usaha baru, kita harus berani berkorban. Ya, harus berani mengalami mungkin sakit hati, mengalami juga banyak hal yang tidak menyenangkan. Ya, diejek orang, anak kamu apa bisa? Kamu masih muda, nggak punya modal. Tapi siapa tahu kita akan melihat sebuah video tentang anak muda yang gigih, yang memiliki keinginan untuk maju dan memiliki self confidence yang bagus, ya, dan dia berhasil menjadi seorang entrepreneurship muda, ya, bahkan dilantik sebagai 30 entrepreneur terbaik yang di bawah usia 30 tahun, ya, yang ada di Indonesia. Ya, nanti kita akan lihat video. Nah, ini dia. Videonya tuh berkata, never too young to be a billionaire. Tidak ada yang terlalu muda untuk menjadi seorang milioner. Ya. Top 30, under 30, bukan hanya di Indonesia loh, di Asia. Yang dilakukan oleh majalah Forbes. Nah, namanya Yasa Singgih. Mungkin Bapak Ibu juga sudah pernah mendengar kisahnya. Karena dia sering masuk di TV, gitu ya, sering diminta untuk memberikan testimoni, ya, gitu ya.
sering diminta juga untuk memberikan seminar. Usianya baru 26 tahun saat ini. Tapi ketika dia memulai usahanya itu jauh sebelum itu. Ya, masih usia 20 tahunan. Pada waktu itu dia masih berkuliah. Ya. Dia memang mengambil S1 Marketing Communication, lalu menyelesaikan S2 juga tentang Strategic Management di BINUS, dan memang anak yang luar biasa karena dia berhasil lulus dengan predikat honor. Ya, biasa sih guys. Mari kita coba sama-sama lihat. Bentar ya, Bapak Ibu. Saya perlu pindah ke tempat yang lain. Saya akan stop share dulu. Saya akan coba ganti ya. Sebentar, saya perlu masuk ke line yang berbeda. Tidak bisa langsung. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat ya. Di tempat saya mau hujan nih. Gimana di sana? Apakah Sana Bu, udah gelap. Sudah gelap? Cerah. Cerah ya. Ya, slideshow. Gimana Bu? Ya, ini saya perlu. Kayaknya saya harus ngambil dari ini, dari internet. Sebentar ya, linknya belum bisa diambil dari sini tadi. Sebentar. Sabar ya Bapak Ibu. Tunggu sebentar. Siap Bu, nggak apa-apa Bu. Kita tunggu Bu. Iyalah, sabar menanti. Sebentar, saya kok jadi kemana-mana. Sebentar ya. Tadi saya sudah coba di ininya bisa, tapi ternyata tidak bisa. Jadi harus diambil dari linknya yang ada di internet. Ini video yang menarik ya tentang jasa singgih. Ada beberapa video dari dia gitu, tapi memang saya tertarik untuk menayangkan yang model ini satu ini. Kenapa? Ya karena bagus gitu ya. Di situ nanti Bapak Ibu akan melihat betapa jasa singgih ini memiliki cita-cita yang luar biasa. Apa yang dia lakukan? Ya, sembari cerita nih ya. Apa yang dia lakukan? Dia itu setiap hari, Bapak Ibu, tahu dia setiap hari itu menempelkan di dinding tempat tidurnya, ya, di dinding ranjang tempat tidurnya. Kemudian yang dia kerjakan apa? Ditulis di situ. Seluruh cita-citanya itu dia tulis, ya. Dia tulis dia kepengen jadi apa. Dia tulis juga bahwa di situ dia pengen jadi orang miliarder pada usia berapa. Dia pengen membeli rumah, ya, mendapatkan penghasilan berapa juta. Setiap pagi dia melihat catatan-catatan di dinding gitu. Dan itu mendorong atau memotivasi dia untuk bisa Good grammar and spelling are important, but if you want to write essays that inspire, terus dari awal. Ya, lihat ya Bapak Ibu. Muda, gigih, dan mandiri. Tiga kata yang cocok untuk menggambarkan sosok inspirasi berikut ini. Jasa Singgih mulai merintis usahanya sejak dia masih berusia 15 tahun dan kini di usianya yang menginjak 19 tahun, bisnisnya sudah berhasil meraih omset 300 juta setiap bulan. Catatan di dindingnya dia. Masa tua yang nyaman tidak hadir dari masa muda yang leha-leha. Jauh lebih baik kita kehilangan masa muda daripada kita kehilangan masa depan. Perlihatkan Bapak Ibu? Jasa Singgih umurnya 19 tahun. Di usia belia, dia tak mampu memiliki rumah ini dengan merogoh koceknya sendiri. Bapak Ibu bisa melihat ya? Bisa Bu. Nah, Biasa kini memiliki omset ratusan juta rupiah per bulan. Namanya Nancy Coffee. Sederet artis dalam negeri pun tampil menggunakan produknya, mulai dari baju, jaket, hingga sepatu. Salah satunya akan muda Jepang Kakas. Ada sih, serius. Terus tahun, namanya bisnis. Ya, yang kaget lah karena kalau gue ingat waktu umur gue masih 19 tahun, gue masih kuliah dan masih ngabisin duit orang tua.
nyaman dan sesuai dengan selera. Alasannya menggunakan produk milik Yasa. Tak sedikit toko yang Yasa berikan secara gratis produknya. Tujuannya untuk media promosi. Pagi hari menjadi awal yang penting bagi seorang Yasa Siki. Saat buka mata, semangatnya terpacu dengan menatap tembok kamarnya. Sederet harapan dan cita-citanya selalu ia tuliskan di secari kertas. Di saat anak muda lain, dia hidup dalam masa kini. Ya penting eksis, gaul, nongkrong di mana-mana. Tapi saya menjadikan masa muda saya yang lebih produktif, yang lebih berkualitas lagi. Mencari uang sendiri sudah ia lakukan sejak umur 15 tahun. Bukan perkara mudah. Beberapa usaha sempat ia jalani hingga akhirnya berlabuh dalam dunia fashion. Di usia 15 tahun itu pertama kali nggak langsung ke dunia bisnis, sempat saya jungkir balik jadi MC dulu, terus nggak langsung ke dunia fashion juga, sempat usaha lampu gitu ya, gagal sampai akhirnya kecemplung juga nggak sengaja. Bermodal dari tabungannya, Yasa mulai mencoba produksi baju dengan modal awal Rp700.000. Namun akhirnya dari 48 baju yang diproduksi, hanya 2 yang laku terjual. Kemudian Yasa kembali mencoba keuntungan berjualan melalui media online. Semua produknya ia desain sendiri. Ilmunya didapat secara otodidak. Yasa juga kerap mencari desain produknya melalui situs-situs di internet. Jualan online satu-satunya bisnis yang bisa dimulai dengan modal yang minim banget, sedikit banget. Pertama kali usaha online bisa dibilang ya modalnya waktu itu cuma modal BlackBerry, BBM yang saya punya, bayar uang pulsa yang tiap bulan, udah cuma itu aja. Dengan modal itu doang saya bisa mulai bisnis online. Terjun menjadi wirausaha di usia belia bukan tanpa alasan. Hatinya tergerak mencari penghasilan sendiri sejak sang ayah jatuh sakit. Saat itu kondisi ekonomi keluarganya juga pas-pasan. Alhasil, Yasa memutuskan untuk membiayai kebutuhan pribadinya dengan uang sendiri. Di saat itu saya mulai berpikir ya, waktu mama saya sakit, beliau waktu itu mau operasi aja nggak punya uang. Akhirnya beliau lebih mengutamakan pendidikan anaknya. Saya anak ketiga dari 3 saudara. Kata mama saya yang masih ingat, yang saya ingat adalah uangnya daripada buat operasi, mendingan buat pendidikan anak-anak aja katanya. Semangatnya bukan tanpa hasil. Sempat jatuh bangun menjual produk bajunya hingga merambah dunia online selama 4 tahun. Kini Yasa memiliki sebuah toko. Ia menyewa tempat ini untuk membuat produknya. Namun saat ini urusan produksi baju, Yasa masih menggunakan jasa konveksi di daerah Bandung, Jawa Barat. Selain memasarkan produknya sendiri, Yasa sudah memiliki 75 reseller atau jaringan penjual. Setiap hari, satu produk pun datang dari berbagai daerah di dalam negeri hingga mancanegara. Yasa mengutamakan pemasaran dan transaksi melalui media online agar mengurangi biaya operasional. Semuanya transaksi di online, pengiriman di online. Jadi saya benar-benar manfaatkan di online. Dan di online itu costnya lebih murah. Saya hanya tim yang handle di online, karyawan yang lebih banyak. Karena kita di online, otomatis saya bisa lebih efisien dan lebih efektif lagi. Atau dengan cost-costnya. Harganya kita sesuaikan dengan orang. Selain itu, media online juga ia manfaatkan untuk ajang promosi produknya. Pelanggannya bukan hanya ia jadikan konsumen, tapi juga teman. Supaya viral dapat diomongin di mana-mana, saya selalu memposisikan brand saya publik ini di sosial media, dimanapun berada sosial medianya. Kita nggak jadikan followers kita ini hanya sebagai market yang harus beli produk kita terus, tapi kita menjadikan market kita ini sebagai teman yang kita edukasi. Harga produk dari Yasa dijual mulai dari 100 hingga 360 ribu. Pembelian diikuti mulai dari umur 16 hingga 27 tahun. Kini omset penjualan produk fashion Yasa rata-rata mencapai 300 juta rupiah per bulan. Dan Yasa sudah memiliki total aset hingga miliaran rupiah. Selain sebagai pengusaha muda, kini Yasa masih menyelesaikan pendidikan salah satunya juga
ada satu start yang kita mulai lah buat ngejar impian kita. Ayu Wardani, Alma Silva, melaporkan untuk NET. Kejar diskon mulai Rp100 di WIB spesial Ramadan Extra tanggal 23 April. Ya, oke, Bapak Ibu. Itu tadi jasa singgih ya. Nah, apa ininya dia? Kira-kira pedoman apa yang dia katakan tadi, Bapak Ibu? Pedoman apa dari jasa singgih yang dia katakan? Lebih baik kehilangan masa pada kehilangan masa depan. Oke, bagus. Terus apa lagi? Ada beberapa jargon dia, ucapan-ucapan dia yang saya rasa kalau Bapak Ibu nanti mengajarkan tentang kewirausahaan pada anak-anak muda, pada anak-anak SMA, SMP gitu ya, itu bisa dikatakan. Ada yang ini apa kata-katanya? Keluarga juga menjadi utama ya Bu ya. Keluarga jadi utama. Apalagi? Satu lagi. Apalagi? Never too young to be a billionaire. Ya, gunakan media untuk promosinya. Ya, menggunakan online ya. Betul. Terus satu lagi, keterbatasan materi. Iya, keterbatasan materi. Materi ya. Keterbatasan materi akan menjadi penghalang untuk memulai sebuah wirausaha. Ya, apalagi sekarang zaman online kan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kita menjadi dropshipper. Tahu nggak kira-kira dropshipper itu apa? Nah, itu nanti akan diterangkan minggu depan. Ya, kita tidak perlu gudang, kita tidak perlu modal, tapi kita hanya di marketplace seperti Tokopedia, di Shopee gitu ya. Kita menjadi seperti perantara, mediator. Ya, dropshipper itu. Jadi perantara, kita posting gambarnya, kita punya toko sendiri, tapi barangnya langsung dikirim dari yang punya ke konsumen yang memesannya dengan menggunakan alamat kita. Ada metode-metode kayak gitu Bapak Ibu. Nah, itu betul-betul saat sekarang itu tanpa modal pun orang bisa. Ya, tidak. Apalagi zaman biasa ya, ini film memang sudah, atau video ini memang sudah agak lama. Waktu itu dia masih berkuliah dan sekarang sudah lulus. Gitu ya. Tapi sikap karakter yang dia miliki itu saya rasa menjadi contoh yang bagus, terutama ketika Bapak Ibu memberikan contoh pada anak-anak didik nanti. Ya, kenapa saya memasarkan peran juga untuk kita sendiri yang mau berwirausaha. Ya, tidak perlu keterbatasan materi menjadi penghalang. Tidak perlu kita itu merasa bahwa kita itu tidak bisa. Jadi, jangan kalah. Ini sama umur 15 tahun aja begitu menggebu semangatnya, memiliki cita-cita yang ditempel di dinding yang menjadikan dia terus memiliki achievement gitu ya, memiliki target dia mau ngapain dalam kehidupan ini. Nah, hal seperti itu adalah nilai-nilai penting yang saya rasa harus dimiliki oleh seorang wirausaha. Ya, pantang menyerah. Ya. Makanya sendiri mengatakan dia adalah sosok adik yang ambisius, ya kan? Ambisius dalam arti pemahaman yang sangat positif. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ya. Mudah-mudahan masih terus semangat. Nah, sebelum kita masuk nanti ke tugas, ada satu kata yang saya rasa perlu dijelaskan dulu, yaitu tentang value proposition. Apa itu value proposition? Value proposition itu adalah nilai yang ditawarkan oleh perusahaan untuk diberikan pada pelanggan kalau mereka membeli produk kita. Nah, nilai lebih yang Bapak Ibu tawarkan ketika orang memilih produk kita. Dan ini sangat penting ya untuk dijadikan alat marketing. Karena kalau kita tidak punya nilai lebih, orang akan memilih tidak memilih produk kita. Ada alasan kenapa orang misalnya memilih servis di saya bukan di Bu Nurmani misalnya. Oh, karena di saya itu garansinya lebih panjang. Di Bu Nurmani 1 bulan, di saya servis 3 bulan. Kalau masih error lagi kembali gratis. Itu value proposition. Kelebihan yang kita berikan, kita tawarkan dari servis kita, dari produk kita pada konsumen. Nah, kalau kita lihat gambar ini sangat jelas banget. Nah, ini customer profile, di sini value proposition-nya. Konsumen mau membeli suatu produk itu tentu saja untuk menyelesaikan masalah
dihadapi, ya, dihadapi konsumen. Konsumen sendiri punya beberapa masalah, bahkan mungkin pain, kekecewaan. Misalnya, sebagai contoh, dia ingin membeli produk untuk melangsingkan tubuh. Dijanjikan dalam waktu 2 minggu akan turun sekian kilo, tapi kenyataannya enggak. Padahal sudah ngikutin aturan, makan tablet itu sekian lama, sebelum makan 2 jam, dan lain-lain. Jadi ada perasaan pain. Nah, lalu ada produk yang ditawarkan. Nah, produk yang ditawarkan masih sama, produk untuk melangsingkan tubuh, itu harus dibikin kreatornya, gain creator, atau diciptakan sesuatu yang unik, yang menguntungkan buat konsumen. Dan ini didengungkan di market, ya, jadi alat marketing, di Instagram, di Facebook, ya, yang mengatakan jaminan bila Bapak Ibu membeli produk kami, produk pelangsing, tidak, tubuhnya tetap, ya, dan Bapak Ibu sudah membuktikan mengikuti aturan yang ada, uang kembali misalnya. Nah, ini kan ada sesuatu keuntungan, ya, yang membuat konsumen menjadi tersenyum, ya. Dan ada pain relief, jadi ada sakit hatinya itu bisa terobati nih kalau saya nggak berhasil dibagi kok uangnya misalnya. Nah, customer job sendiri itu adalah tugas dia kan harus menyelesaikan masalah kebukaan tubuh tadi gitu ya. Lalu ada penawaran seperti ini, ada penawaran produk, ya, bahkan mungkin servis produk plus servis dengan dilatih untuk fitness gitu ya misalnya. Nah, ini sesuatu yang menarik gitu, yang menyebabkan dia memilih produk A bukan produk B. Jadi ketika kita berwirausaha, kita perlu survei, lihat produk yang sejenis dengan kita, apa value proposition yang mereka tawarkan, bikin yang beda. Jangan yang sama, mereka kasih diskon, kita kasih diskon, itu nggak ada bedanya ya, dimana-mana cuma diskon. Tapi misalnya kita memberikan begini, buy one get two, wah itu orang susah nolak kan, ya, suka nolak ya, beli 1 dapat 2 misalnya. Atau ketika kita menawarkan suatu servis, kita memberikan e-book gratis untuk pembeli pertama, ya. Atau memberikan untuk pembelian pertama Anda mendapatkan voucher. Kadang-kadang konsumen cuma dikasih voucher free delivery, voucher 20.000, itu pun membuat dia menjadi melakukan pembelian berulang, gitu ya. Ada free voucher tapi bisa diberikan untuk pembelian berikutnya. Nah, itu sebetulnya satu cara untuk supaya konsumen kita itu loyal, balik lagi, karena ada voucher yang bisa dimanfaatkan. Nah, model-model seperti itu, ya. Jadi ada value proposition yang dikreatorkan, yang diciptakan, yang kemudian diumumkan sebagai sebuah slogan, ya, suatu kelebihan, sesuatu yang berbeda dari produk kita, dan ditangkap oleh konsumen sehingga konsumen itu tertarik, gitu ya. Kan konsumen nggak mau dong tiba-tiba harus mengklik link sesuatu web misalnya tanpa dikasih iming-iming, gitu ya. Nah, ketika dikasih iming-iming dia baru mau masuk. Nah, setelah dia masuk terkumpul dalam satu tempat, misalnya dalam Instagram, ya, kita kumpulin di situ semua, baru nanti kita bisa memberikan iklan-iklan, memberikan promosi-promosi, ya, dikumpulkan semuanya ke situ. Misalnya saya menjual produk bahan makanan, nah saya akan memberikan resep-resep yang menarik di Instagram, saya kasih lomba di Instagram, ya, pemenangnya nanti akan mendapatkan diskon. Resep-resepnya itu menggunakan bahan-bahan makanan yang saya jual. Nah, kita kan tahu nih, orang yang follow kita tuh berarti orang-orang yang memang gemarnya masak. Nah, ketika mereka sudah terkumpul semua di dalam Instagram, kita beri promosi itu akan mudah. Ya, karena konsumen kita tuh bisa di-drag masuk semuanya ke Instagram. Dari web dikasih link, ya, lomba pakai dimasukkan ke web, tapi linknya masuk Instagram. Jadi semua tuh kayak dikumpulin dalam satu kolam gitu ya, Instagram. Jadi dari situ kita bisa memberikan promo-promo. Karena konsumen melihat ada gains di situ. Ada sesuatu yang menguntungkan kalau saya bisa dapat resep masak gratis banyak, e-book masak gratis. Padahal di dalamnya ada bahan-bahan yang kita sisihkan, semacam itu, ya. Jadi proposition, ada kelebihan yang kita tawarkan. Baik, Bapak Ibu, value proposition ini akan dipakai nanti di dalam bisnis model kanvas, ya. Nah, itu akan masuk ke dalam bab branding. Ya, ini contoh, ada contoh lagi ya.
tentang taksi smartphone. Konsumen itu mengalami pain ya kalau dia harus nunggu lama, ya nggak datang taksinya. Lalu ada overcharge dari taksi kalau dia harus nunggu kita juga, ya. Drivernya belum tentu safe. Tapi kalau kita menggunakan online, sistem online, bisa instant book, ya. Cost sistemnya udah jelas, nama drivernya ada, ya, nomor mobilnya ada, jadi lebih safe, gitu ya. Nah, ini semua itu menyebabkan orang akhirnya merasa lebih baik pakai taksi online, lebih murah, drivernya jelas, tujuannya jelas, harganya juga sudah fix, ya, kelihatan semua di dalam sistem, gitu ya. Nah, ini contoh dari value proposition. Ya, sekarang semuanya tergeser dengan sistem online. Ya. Untuk penginapan pun ada Airbnb. Bapak Ibu tahu nggak Airbnb? Airbnb itu mendunia ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya rumah bisa disewakan melalui aplikasi yang namanya Airbnb. Orang bisa memesan rumah kita lewat aplikasi Airbnb. Jadi kita sebagai hostnya, mereka sebagai guestnya, nanti kita akan mendapatkan pembayaran dari Airbnb akan memberikan jaminan, ya, jaminan asuransi kalau ada barang kita rusak. Nah, jadi sudah sistem online. Kenapa pakai Airbnb? Karena ada gain. Gainnya apa? Harganya murah, jauh lebih murah dibandingkan hotel dan sebagainya. Dan itu mendunia kemana-mana. Ya. Nah, itu menyebabkan orang sekarang tertarik pada aplikasi itu. Nah, lagi lebih nyaman, lebih murah, cepat. Ya. Hostnya pun merasa senang karena ada asuransi yang diberikan Airbnb kalau barang kita rusak. Jadi sistem-sistem online itulah yang menyebabkan sekarang value proposition sistem dengan digital itu menjadikan segala sesuatu yang mudah, menguntungkan, dan itu akan dipilih oleh konsumen. Ya. Baik Bapak Ibu. Nah, gimana cara awalnya kita memulai berwirausaha? Pertama-tama, memang kita perlu nanti belajar bagaimana menyusun bisnis model kanvas. Bisnis model kanvas ini pertama kali diciptakan oleh orang yang namanya Alexander Osterwalder. Ya, dimulai pada tahun 2006. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah untuk merancang suatu proses bisnis, membantu perusahaan agar perusahaan itu bisa menetapkan poin-poin penting mana yang perlu ya dalam mengembangkan sebuah usaha baru, termasuk juga pendapatannya dan lain sebagainya. Kanvas itu hanya selembar ya Bapak Ibu. Ini hanya satu lembar kertas. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu menjawab atau mengisi pertanyaan-pertanyaan di lembaran ini, ya, itu akan menyebabkan kita berpikir betul-betul mempersiapkan suatu usaha itu tidak hanya sekedar ayo mulai gitu ya, tapi ada hal-hal penting yang ada di dalam kanvas ini yang harus diisi, dipikirkan dulu oleh Bapak Ibu agar ketika bisnis kita itu sudah mulai jalan, ini tuh sudah tertata. Jadi mungkin Bapak Ibu juga udah pernah tahu ya. Tapi baiklah kita lihat bagaimana modelnya. Ini nanti akan menjadi tugas buat Bapak Ibu ya. Silakan. Nah, bisnis model kanvas itu ada kotak-kotak seperti ini ya Bapak Ibu. Jumlahnya 9 kotak. Kotak-kotak ini nanti harus diisi semua oleh seseorang yang ingin memulai suatu usaha. Ya, bukan hanya mau memulai usaha, tapi ketika kita berubah model usaha pun harus mengisi ini lagi. Gitu. Ya. Saya akan bahas satu persatu dan nanti ada contohnya. Ya. Yang pertama key partner. Key partner itu kita mulai berpikir siapa kira-kira partner kita yang bisa nanti menjadi teman kerja kita. Apakah key partnernya itu bisa supplier? Apakah itu bisa juga key partnernya berupa investor? Bahkan sampai banking pun, karena banking memberikan kredit misalnya, nah, itu juga key partner, ya. Nah, key partner ini adalah masukkan nama-nama supplier, ya nggak usah pakai namanya ya, bukan saya supplier, banking, misalnya seperti itu. Ya, orang-orang yang akan menjadi partner kita partner utama untuk menjalankan produk kita. Yang kedua adalah key activities, yaitu aktivitas utama
utama saya adalah membuat masakan. Ya, kemudian aktivitas utama adalah mendeliverikan dia. Ya, mendeliverikan. Terus aktivitas utamanya juga adalah menanggapi konsumen secara online. Itu aktivitas itu apa aja diperinci. Ya. Key resources itu sumber-sumber utama kita tuh apa? Ya, kalau kita mau masak ya berarti kita harus punya key resources-nya, sumbernya apa aja gitu. Sumber di dalam apa? Sumber di dalam untuk membangun relasi dengan konsumen itu apa? Sumber untuk membuat masakan kita itu siapa aja gitu ya. Sumbernya itu kan kita misalnya untuk membuat masakan kita perlu pedagang telur, pedagang apa gitu ya. Sumbernya apa aja dari produk kita. Nah, yang di tengah ini yang kita tadi sudah bahas ya, value proposition. Ya. Nilai apa, kelebihan apa yang kita mau tawarkan pada konsumen. Jika konsumen itu memilih produk kita bukan produk orang lain. Ya. Ini harus sesuatu yang menonjol, yang perlu dipikirkan. Apa yang minimum konsumen harapkan dari membeli produk kita? Kalau masakan bukan hanya sekedar rasa enak ya, bahkan kadang-kadang hanya sekedar delivery yang cepat, yang bisa dipesan malam-malam hari pun, itu mendorong orang membeli produk kita. Ya, bisa diantarnya jam 6 pun bisa, nah, itu sudah kelebihan, itu value proposition. Gitu ya, bukan hanya sekedar rasa. Kadang orang memilih satu produk masakan hanya sekedar rasa, tapi ada banyak hal yang lain. Ya, ini perlu dipikirkan, ini yang utama. Customer relationship, gimana kita membangun relasi dengan customer. Membangunnya itu tentu aja bisa melalui WA, melalui juga kalau kita sebagai guru kepada orang tua ada sapa-sapa gitu ya. Anaknya berulang tahun, kita selamat happy birthday. Ada relasi yang terbangun dan itu relasi itu sangat penting. Juga relasi itu akan penting ketika kita menyampaikan produk kita. Menyampaikannya ada seminar, menyampaikannya ada pengumuman A, B, C gitu ya. Jadi relasi kedekatan terutama untuk mereka yang anaknya masih kecil ya, TK, di SD, orang tua masih ikut campur. Tapi kalau sudah dewasa ya lebih baik memang relasinya langsung ke anak itu sekitar SMP, SMA, dibangun relasi kedekatan. Tapi saya masih ingat loh, anak saya dulu juga lulusan Jaya dan pernah dia juga waktu itu menerima beasiswa tapi kemudian balik kembali, dan pernah waktu SMA mau ke PPK kemudian dapat beasiswa ke Singapura tapi balik kembali dan dia tidak minum di PPK. Apa yang dia katakan Bapak Ibu? Saya kepengen tetap di Yahya. Kenapa? Karena guru-gurunya baik, relasinya tuh enak banget kalau diajak bicara. Sorry ya, ini bukan membandingkan, tapi itu kelebihan Bapak Ibu. Itu saksinya anak saya. Ya. Jadi anak saya mengatakan enak banget guru-gurunya kalau diajak ngomong, diajak apa bisa. Dia minta baliknya ke Yahya lagi. Ya, nah itu puji syukur itu yang harus dipertahankan Bapak Ibu ya. Relasi-relasi yang langsung pada anak-anak yang sudah dewasa, yang SMA itu ternyata dirasakan dan itu menyebabkan anak-anak memilih ya bukan tempat yang ya. Oke. Channel melalui apa kita berrelasi? Bisa melalui WA, terus kan seringnya WA ya, Instagram, Facebook, banyak sekali ya sebetulnya alat-alat channel-channel yang kita pakai untuk bisa berrelasi dengan customer. Customer segment, kita membagi-bagi customer. Ya, membagi customer tuh ada dari usia kan. Ya kalau di sekolah mungkin dari usia ya pasti beda, TK, SMP, SMA. Itu sikap dari orang tua juga sudah berbeda gitu ya. Orang tua yang makin kecil bagi orang tuanya makin banyak ikut campur. Jadi ketika Bapak Ibu online pasti dia juga di sampingnya, dia dengar, dia lihat gitu ya. Jadi mungkin harus lebih banyak melihat bahwa oh ternyata orang tuanya dilihat gurunya sangat aktif. Bahkan saya mendengar dari sebuah sekolah di Bandung, orang sekolahnya ini justru mengirim modul-modul pelajaran anak-anak TK ke rumah-rumah, dikirim sama delivery ke rumah-rumah. Jadi setiap semester ada bahan yang nanti untuk kegiatan. Kalau anak TK kan sering banyak ya lipat-lipat apa dikirim ke rumah oleh sekolahnya. Jadi orang tuanya apresiasi juga. Nggak sekaligus sih, tapi beberapa 1 bulan sekali dikirim. Ya. Nah ini saya bilang kelebihan yang membuat orang tua merasa wah guru-gurunya luar biasa loh memperhatikan kita. Dia bilang gitu.
ketika online pun anak selalu disapa, bahkan dengan anaknya ketinggalan sakit dikasih online sendiri. Itu kesaksian seorang ibu ya, yang anaknya putus sekolah TK di Bandung, pernah bicara dengan saya. Ya, wah, saya bilang luar biasa ya TK-nya, sampai mau ngasih tambahan sendiri online. Oke, nah yang berikutnya lagi adalah cost structure. Ya, itu biaya-biaya apa yang utama, yang mungkin paling mahal, yang Bapak Ibu keluarkan. Ya, misalnya kalau kita suatu usaha, kebanyakan yang biaya fixed cost itu apa ya Bapak Ibu ya? Yang tahu kalau kita biaya tetap yang harus dikeluarkan kita alat bahan, alat terutama. Ya. Ada lagi apa? Alat produksi ya. Alat Gaji karyawan, pegawai. Nah, itu karyawan pegawai itu yang harus tetap dibayar. Dan juga sewa ya. Kalau misalnya kita sewa ruko, listrik, air itu kan tidak bisa dibayar ya. Usahanya mau tutup mau apa, kamu sudah kontrak setahun ya harus dibayar kan, dipakai nggak dipakai. Fixed cost structure-nya memperinci biaya apa yang dikeluarkan, terutama yang paling expensive, tenaga kerja itu utama. Makin banyak tenaga kerja itu makin pengeluaran. Jadi kenapa perusahaan untuk penyusutan ya tenaga kerja, cost structure itu tenaga kerja itu fixed cost yang cukup besar. Kemudian revenue stream. Nah, customer kita itu daya belinya kayak apa? Mau membeli produk kita itu dengan harga berapa? Itu perlu kita pertimbangkan. Value yang ingin diberikan untuk menggantikan uang dengan produk kita itu kira-kira konsumen mau berapa? Perlu survei juga. Ya. Nah, tapi juga di sini revenue stream itu kita ada perinciannya. Kalau konsumen sekian, ya misalnya PPDB-nya segini, nanti setelah dijumlah, nanti yang bisa digunakan untuk unit berapa, nah gitu-gitu. Nah, ada revenue yang diperhitungkan. Nah, ini contoh Bapak Ibu, ini contoh Airbnb ya. Kalau key partnernya Airbnb itu adalah host yang punya rumah. Lalu ada travelnya, ya ada investor juga. Kalau key aktivitasnya dia memang lebih banyak untuk merubah misalnya transaksi-transaksi yang menyebabkan orang tuh nggak lancar gitu menggunakan aplikasi Airbnb gitu ya. Lalu key resources-nya nanti bisa Bapak Ibu lihat juga di slide-slide ini ya, gitu ya. Value proposition yang ditawarkan Airbnb apa? Lower cost. Nah itu ya, harganya murah dibandingkan hotel. Transaksinya mudah, ya bisa more variety, bisa rumah, bisa apartemen, bisa bentuknya itu rumah bambu, tergantung selera dari orang yang memesan gitu ya. Ya, lalu mereka juga memberikan rating, mereka memberikan best host, ya host yang terbaik gitu ya. Mereka akan mendapatkan juga keuntungan. Relationship-nya, ya bagaimana mereka harus membangun relasinya. Channelnya dengan apa? Ya channelnya dari ini ya, dengan social messaging, dengan advertising, dengan email gitu ya. Segmennya dibagi-bagi berdasarkan segmennya ya. Nah kita lihat ini yang agak rumit, ini bagian cost. Structure dari cost sendiri akan dibagi-bagi ya, di payroll gaji kan ya, pembayarannya yang gede-gede kan, insurance-nya kan dia menginsuransi kan orang yang menyewakan tempat didaftarkan Airbnb itu ada jaminan bahwa dia akan kalau barang hilang dan segala itu akan klaim pada orang yang menginap ya kan, mereka pegang kartu kredit dari yang menginap ya. Ada legal statementnya kalau misalnya sampai kebakaran misalnya rumahnya gitu ya, mereka punya klaim-klaimnya seperti itu ya. Jadi menyebabkan customer pun merasa nyaman menyewakan via Airbnb, karena Airbnb sebelum orang penyewa itu sudah dimintai data-data pribadi gitu ya. Sudah dimintai kartu kreditnya, dimintain semuanya lengkap dengan alamatnya, nggak bisa lari aja gitu ya, dan harus membayar dulu baru bisa dia masuk ke. Nah pendapatan dari Airbnb sendiri kalau kita lihat ya, ini untuk
dia memotong gitu ya. Jadi ada service charge. Service charge dari rental gasnya sekitar 5-15%. Dari hostnya dia dapat 3-5%. Jadi total kan sekitar 20%. Tes. Kalau harga Halo. Harga rumahnya 500, Airbnb bisa dijual 20%-nya jadi 600 gitu ya. Seperti itu ya. Oke, contoh. Oke, nah ini juga contoh yang lain, supplier masker. Bisa melihat ya, di sini ada harganya. Ya, revenue stream-nya itu dari setiap kali produksi segini. Nah, ini bahannya segini, jadi kita bisa melihat keuntungannya. Ya, ini contoh aja, nanti silakan dilihat sendiri untuk tugas. Nah, Bapak Ibu, ini ada yang namanya template. Template sudah saya berikan. Template-nya itu berupa PowerPoint. Ini bisa diubah-ubah, Bapak Ibu bisa mengisi di sini. Ya, harusnya ini di selembar kertas dan menggunakan sticky note. Tapi sekarang udah modelnya digital, ya udah kita isikan aja di sini. Ya. Apa yang harus dilakukan di dalam kelompok? Sebentar kita akan masuk di kelompok. Caranya begini Bapak Ibu. Anggap saja Bapak Ibu itu adalah seorang entrepreneur. Lalu rancanglah sebuah usaha bisnis. Bentuknya bebas, mau apapun. Ya, tidak ada batasan. Ya, tapi diharapkan bisnis yang juga menggunakan usaha digital ya. Sekarang ya. Masukkan hal-hal yang bersifat digital untuk propositionnya, ya, karena ini akan sesuai dengan kebutuhan zaman sekarang. Lalu buatlah bisnis model canvas. Ya, ini dikerjakan berkelompok berempat-empat. Nanti saya minta ada ketua kelompok. Lalu hari ini hanya disebutkan ketua kelompok dan lapor jenis usahanya apa aja. Udah gitu ya. Atau kalau ibu bapak ibu punya bayangan mau begini, nggak apa-apa, sebutkan. Ya. Nanti setelah itu jadi, tolong dikirim ke saya. Pemenang, saya akan memberikan 2 orang pemenang. Ya. 2 orang pemenang akan diberikan voucher KFC. Ya, pemenang pertama 124 orang, ya 1 orang 25-30 ribu ya. Kalau kurang tambah sendiri. Pemenang kedua itu 100 ribu. Ya, itu bisa dibelanjakan rame-rame bersama-sama. Nah, kelompoknya berdasarkan apa? Zoom ini yang akan mengacak secara acak ya. Saya tidak akan memilih, nanti saya akan memberikan video outline-nya sesuai dari Zoom ya. Jadi dia sendiri yang nanti akan mengacak ya, seperti apa. Nah, model seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum masuk ke kelompok, silakan. Bu Julianti, boleh nanya Bu? Jadi hanya ketua dan jenis usaha ya Bu ya? Ketua, jenis usaha, dan cerita sedikit Pak, usahanya kira-kira mau begini gitu. Kalau maksudnya satu atau boleh 2 misalkan Bu, cadangan atau gimana nih? Aja Pak. Jadi di sini kan ada 39 orang ya. Saya akan berbagi menjadi 9 kelompok karena satu kelompok isinya itu 9 kelompok, 10 kelompok ya, 10 kelompok. Jadi nanti ada yang isinya 4, ada yang isinya ada yang 3 ya, ada yang 4, ada yang 3 ya, gitu ya. Nah, akan di-assign otomatis oleh breakout rooms. Nanti Bapak Ibu silakan berunding mau usahanya apa, kira-kira gambarnya gimana, gitu ya. Masukkan ke bisnis model canvas itu silakan. Ya, tapi hari ini tidak ada presentasi, hari ini hanya laporan. Ya. Nah, laporannya boleh diberikan juga langsung ataupun nanti di chat. Itu template-nya ada ya, sudah ada di ini Ariela sudah memberikan di chat template-nya seperti itu. Silakan dimasukkan ke template ya. Bu Julianti, maaf ganggu lagi. Kalau kebetulan misalkan agak mirip gitu ya Bu, tapi nggak janjian, nggak apa-apa ya Bu ya? Takutnya ada yang mirip gitu idenya. Nggak apa-apa. Asal itu memang ide berempat aja Pak. Ya, cuma takutnya misalkan dengan kelompok lain mirip gitu idenya. Nggak masalah. Asal terakhir kan nanti harus saya pilih yang menang, nanti juga bisa dipresentasikan. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sebelum pertanyaan umum ya. Sebelum pertanyaan umum nanti ya akan dipandu oleh moderator, tapi kita ke breakout dulu. Kalau tidak ada, saya akan segera create ya
assign automatically. Waktunya sekitar seperempat sampai 20 menit. Silakan berunding mau usaha apa, bentuknya apa, berikan nama kelompok karena nanti ada hadiah gitu ya. Jadi hadiah ini akan saya submitnya ke ketua kelompok. Ya. Oke, silakan ya Bapak Ibu, saya akan create breakout room, silakan di breakout rooms. Baru ada 10, 5, 4, Miss Stefani itu ketua kelompok. Yang belum cuma kelompok 7 kayaknya. 7 sudah. Sudah. Nah, oke. Eko 7, 8 sudah. Berarti udah semua nih Bu. Tadi 9 ruangan atau 10 ya? 10 Bu. 9 belum. 9 6 belum. 4 belum. 9 ada nomor pertama. Nomor 9 Ketua Mila. Usaha M2D. Oke. Ya saya bacakan ya. Sebelum 9 itu Mila, usahanya MTWOD Sembako. Kelompoknya bisnis pengujian izin online itu maksudnya apa Pak Yo? Izin online apa ini? Nanti Bu, biar rahasia Bu. Ngurus ini kali NIB. Nanti ditiru. Nah. Terus ruang 3 ini apa? Cuma ketua Ibu Mei. Tapi ininya apa usahanya? Ada Bu. Oh iya, oleh kampung. Oleh kampung halaman. Satu Esra, Pak Sul. Room 10 ketua Pak Iwan. Irwan, ininya apa usahanya belum ada? Sembako Irwan Gesit tadi. Oke. Ya ini tolong aja Ariela dicatat ya. Supaya karena antara ketua dan ini kadang atasnya roomnya di atas, ketuanya di bawah. Ya nanti Ariela akan mencatat. Oke Bapak Ibu. Sekarang saya serahkan kembali kepada moderator. Moderator silakan melanjutkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Julianti atas pimpinannya dan penjelasannya untuk bagian pengetahuan dasar entrepreneurship dan juga untuk aktivitas tadi saya lihat Bapak Ibu menikmatinya. Sekarang saatnya untuk kita semua, sebelum saya lupa, mohon bantuan supaya Bapak Ibu bisa menyalakan videonya agar kita bisa berfoto bersama. Oke. Halo, Pak Jongki dibuka. Udah Bu, udah cantik. Oke, baik Bapak Ibu, siap ya? Halaman pertama 1, 2, 3. Sebentar ya, masih ada halaman kedua soalnya. Oke, halaman kedua 1, 2, 3. Oke, baik, selesai Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Sekarang saya akan memandu untuk sesi tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan. Saya mau mengingatkan bahwa kami memiliki 3 kenang-kenangan souvenir untuk para penanya, 3 penanya terbaik ya. Oke, jadi saya akan meminta Bapak Ibu silakan kalau masih ada pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya datang dari Bapak Eko. Bapak Eko Deken Suban. Pertanyaannya, apakah untuk usaha baru membangun tim kreator konten untuk digital marketing atau lebih baik membangun tim marketing untuk penjualan langsung? Kepada Ibu Julianti, mungkin bisa dijawab dulu Bu yang ini. Oke, nanti satu langsung ya pertanyaannya ya. Kalau Pak Tok, ini tergantung dari usaha kita. Kalau usaha kita itu sekarang memang menggunakan sistem digital ya Pak. Dan banyak usaha sekarang memang menggunakan sistem online. Saya rasa memang membangun itu lebih baik kita digital marketing. Karena pertama digital marketing itu tidak membutuhkan biaya yang besar. Seperti kalau kita bikin brosur aja udah ratusan ribu gitu kan. Sedangkan kalau kita posting di Instagram itu kan lebih murah. Walaupun nanti memang ada biaya lagi kalau untuk ya. Nanti minggu depan Bu Yeni akan menjelaskan tentang itu. Tapi zaman sekarang saya rasa memang sebenarnya harus digital marketing. Tapi kalau untuk penjualan langsung ya itu beda lagi. Kalau misalnya kita insurance itu memang butuh juga pendekatan secara ya. Jadi kembali melihat satu pada kondisi saat ini, yang kedua juga pada bentuk usaha. Ya. Tapi digital saya rasa sekarang sudah lebih banyak menggunakan dan itu ya Pak Eko. Baik, terima kasih Bu Julianti dan Pak Eko juga buat pertanyaannya. Sekarang saya mau membacakan untuk pertanyaan kedua dari Ibu Wanda.
kesuksesan video yang dilihat, anak muda tersebut merupakan anak orang berada yang bisa memberikan modal. Silakan Bu Juli. Kalau dari Yaksa Singgi itu sebetulnya Yaksa ini bukan orang yang berada, karena untuk beroperasi mau sakit kemudian ayahnya beroperasi gitu ya, perlu operasi ayahnya tidak punya biaya, dan dia bilang mendinglah uangnya ini disimpan aja untuk biaya pendidikan anak-anak. Dan bukan orang mungkin middle ya, tapi bukan orang yang cukup juga gitu ya. Nah, Yaksa sendiri sejak umur belasan kan sudah berusaha mencari uang dengan JNC gitu ya, melakukan usaha-usaha kecilan gitu ya. Jadi kalau untuk zaman sekarang untuk memulai suatu usaha kita sebenarnya tidak membutuhkan modal. Dengan kita menjadi dropshipper itu tanpa modal apa-apa kecuali internet ya, di marketplace gitu ya, internet, kemudian kita sekedar posting itu bisa. Jadi zaman sekarang dengan modal yang sangat kecil kita bisa menjalankan sebuah bisnis, nggak perlu modal yang kayak dulu lagi gitu. Oke, kurang lebih seperti itu Bu Wanda. Baik, terima kasih Bu Juli untuk jawaban atas pertanyaan Bu Wanda. Nah, ini pertanyaan ketiga datang dari Ibu Feridiana. Menurut Ibu Feridiana, berdasarkan cerita Yasa tadi, semangat kewirausahaan itu muncul karena situasi. Nah, kalau menurut Ibu, apakah kewirausahaan itu bisa timbul ketika situasi kepepet? Karena saya sendiri mencoba buat usaha sendiri, tapi malu gitu ya untuk menawarkan yang masih ada. Bagaimana bisa sikap percaya diri itu muncul? Ya, memang sih kadang-kadang situasi yang kepepet membuat orang tiba-tiba menjadi bisa kewirausahaan gitu ya. Tapi saya rasa Bu Ferry kita nggak boleh malu. Ya, kalau kita tidak yakin dengan produk kita sendiri, gimana kita mau meyakinkan orang lain mau membeli produk kita gitu ya. Jadi mantaplah bahwa produk kita itu punya value proposition. Harus Bapak Ibu cari nanti ya di bisnis kanvas tugas itu. Apa yang mau ditawarkan, kelebihan apa yang mau ditawarkan. Tonjolkan itu dalam bentuk slogan, dalam bentuk kalimat gitu ya, untuk dipasarkan. Jadi kita harus mantap kalau bisnis seperti itu kok. Saya yakin sehingga ketika kita mengucapkan itu pada orang lain pun akhirnya akan bisa diyakinkan. Boleh banget. Untuk membangun ya itu perlu belajar, nggak bisa langsung instan menang. Iya. Kita butuh waktu, dan saya bilang tadi bahwa menjadi wirausaha itu bukan dari lahir. Jadi kreatif itu bukan dari lahir, tapi itu bisa dibentuk, tidak ada batasan waktu ya, seperti kita ngajar anak-anak untuk berpikir kreatif dengan soal-soal quotes gitu ya. Kalau di BPS itu kan mereka dilatih gitu ya. Nah, kita dengan pengalaman itu nanti akan bisa dengan sendirinya. Bu Yeni yang sudah banyak usaha nih nanti di depan Macam-macam. pede aja ya Bu ya. Jatuh bangun itu harus siap ya Bapak Ibu. Iya. Baik. Dan Bu Julianti, ini kebetulan ada pertanyaan lagi datang dari Bu Patmiati ya. Bu Patmiati bertanya, Bu Juli bisa kasih saran bagaimana untuk memulai memunculkan ide usaha? Terus banyak browsing Bu, banyak lihat kiri kanan. Jadi kalau Ibu misalnya melihat gitu, bisa dimasukkan di website. Saya misalnya masuk di browsing ya, saya mau memasukkan ini Kentucky ya, makanan yang populer itu apa, nanti akan keluar gitu ya. Saya punya dua pilihan, Kentucky mau bikin ayam goreng Kentucky atau mau bikin mie bakso gitu kan. Nah, Bapak Ibu masukkan nanti akan bisa kelihatan di situ di browsing itu ya, tapi makanan mana yang kira-kira jumlah pengunjungnya atau banyak dicari di website itu apa, itu bisa kelihatan. Lebih banyak mana gitu, Kentucky sama bakso. Misalnya ternyata di Bandung, nanti bisa dipilih lah area Jakarta, area Bandung, area mana gitu. Oh di Jawa Barat lebih banyak Kentucky, tapi kalau di Bandung karena dingin mungkin lebih banyak mie bakso. Nah mungkin bakso udah banyak ya. Saya kalau mau buka mie baksonya harus beda dong. Orang lain ada apa, saya cari yang lain lah. Jangan isinya cuma itu-itu. Kayak Minaripan itu tiba-tiba saya tahu Minaripan ada kejunya. Itu tahu itu malah dari anak sepupu saya dari Surabaya. Saya sendiri belum pernah nyoba gitu ya. Dia bilang, waduh, beritanya udah sampai ke sana itu. Dari Surabaya bahwa Minaripan memakai keju, dan ketika dia kunjung ke Bandung, dia mintanya itu mie keju Naripan. Saya sini aja belum pernah tahu bentuknya gitu ya. Dan ketika ngelihat itu saya nggak, maksudnya
buat saya keju nggak biasa dimakan dengan mie gitu ya, agak mual gitu buat saya. Tapi ini anak-anak muda, waduh, ini banget gitu, enjoy banget gitu. Nah itu kelebihan dia. Kita melihat ya Minaripan itu udah berapa tahun tuh, dari tahun-tahun dahulu tetap ada karena dia selalu punya ide baru, inovasi lain, sesuatu yang berbeda itu selalu dicari orang. Ya, jadi kalau Bapak Ibu saya pikirin apa yang bisa saya tawarkan yang berbeda, yang merupakan kelebihan, yang kira-kira melihat konsumen saya tertarik. Survei dulu untuk kiri kanan, lihat dulu. Gitu. Ya, itu Bu Fatmi. Baik Bu, terima kasih. Oke, baik. Apakah ada lagi pertanyaan? Oh, ini ada dari Aloy plus Susan. Baik. Pertanyaannya, bagaimana membangun mindset kembali untuk bangkit pada saat usaha gagal atau bangkrut? Gak mudah, harus banyak baca, banyak melihat juga video-video di YouTube tuh banyak ya, inspirator gitu ya. Pastilah setiap orang tuh pernah gagal dan pasti itu akan membunuh semangat kita gitu ya. Tapi yang penting kita kan hidup harus jalan terus ya, nggak bisa stop ya, jadi harus tetap membangun dan tidak malu. Saya pernah kenal ini seorang pengusaha, kita sedikit ya. Pengusaha ini punya pabrik gede loh. Tapi ketika COVID, terpaksa pabriknya itu closing, benar-benar closing. Karena dia harus ambil barang-barang bahan dasarnya itu impor. Dan itu udah nggak kecapek gitu. Ya, karena sulit juga dan harganya mahal. Dan dijual juga nggak akan laku karena perekonomian kan lagi seperti ini ya. Apa yang dia lakukan? Istrinya mulai jualan. Dan dia bantu loh istrinya. Nggak malu-malu Bapak Ibu. Menawarkan ke teman-teman, istri saya gini loh. Oh WA. Ini jualan ini untuk ini, ayo. Bahkan saya pernah tahu dia nganter sendiri loh. Itu bos loh. Gak malu. Dan jalan tuh usahanya. Istrinya catering, istrinya jalan, dia malas jadi membantu sekarang. Membantu istrinya. Cateringnya juga bagus. Cateringnya tuh ada free delivery. Ya, ada apa, selalu dikasih. Nanti kalau Bapak Ibu pesan hari ini dikasih jamu kecil. Model jamu kayak untuk ibu-ibu lah ya. Kunyit asam, free. Bapaknya tidak malu walaupun dia tadi duduk di atas meja seorang bos, tapi semangatnya, idenya untuk dia membangkit kembali demi keluarganya, dia menjalani sesuatu yang perlu dilakukan oleh delivery sopirnya, dia lakukan, dan itu juga membuat keluarga itu bangkit kembali, tidak jatuh terpuruk dan tetap bisa hidup terus jalan ya Bapak Ibu. Jadi tetap harus semangat. Ya, mindset itu bisa dibangun ketika kita banyak membaca, ketika kita melihat inspirasi orang-orang yang ada di YouTube, yang ada di mana. Sekarang sumber kan banyak bisa dilihat ya, itu akan menolong kita. Dan yang penting kita punya Tuhan ya, jangan lupa kita sungguh-sungguh berdoa Tuhan untuk kita kasih tahu. Itu Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih Bu Julianti. Ya, kita harus selalu kembali pada Tuhan ya untuk semua kesulitan kita. Oke, Bapak Ibu, saya mau mengecek mungkin satu pertanyaan terakhir jika ada. Jika tidak, berarti saya akan masuk ke penutupan. Adakah? Oke, baik. Mungkin kita sudah memang waktunya sudah mau habis juga. Bapak Ibu, saya ingin sedikit merangkum saja bahwa hari ini kita sudah belajar bagaimana sejarah tentang kewirausahaan, kemudian bagaimana kita membuat bisnis model kanvas, bagaimana kita menciptakan value proposition, kemudian juga mengembangkan ide untuk kewirausahaan. Nah, nanti dari yang dikerjakan hari ini, Ibu Juli jangan lupa ada PR yang minta dikerjakan oleh Bu Juli, nanti bisa di-emailkan kepada beliau untuk yang dikerjakan oleh timnya. Oh ya, batas waktunya ya Bapak Ibu, kan kita ketemu lagi hari Jumat. Jadi ya, waktu terakhir ketemu saya supaya saya ada waktu untuk menilai hari Kamis. Kamis pagi ya Bapak Ibu ya. Oke. Kamis pagi. Jam 11 ya. Jam 11. Tanggal kan Pak Yoyo. Ya. 22 ya. Oke, tanggal 22. Oke, baik ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ada hadiahnya Bu. Ya, nah sekarang kita ini dulu ya Bu ya. Saya cuman aku lupa. Silakan Ibu mau pilih siapa yang dapat hadiah ya. Sekarang Ibu langsung dikirimkan atau gimana? Yang 3 penanya. Nanti kirimkan ke sekolahan gitu ya. Oh ya. Oke, untuk Oke, saya mau mengingatkan, minta tolong kepada Bapak Ibu untuk
mengisi link feedback, minta tolong kepada Alif atau Ariela untuk bisa mengkopas lagi link untuk feedback dan juga mendapatkan agar kami ada absensinya. Dan untuk 3 penanya terbaik, ini Ibu akan mengumumkan minggu depan atau hari ini? Sekarang aja. Sekarang, oke. Baik, Ibu Juli akan memberikan pengumuman siapa 3 penanya terbaik yang mendapatkan hadiah souvenir dari Fakultas Teknologi Informasi Maranatha. Kalau untuk hadiah voucher KFC minggu depan ya. Oke, silakan Bu Juli. Ya, saya ini ngelihat yang paling semangat Pak Eko nih, 2 kali sampai di postingnya. Jadi Pak Eko, saya akan berikan hadiah map ya, karena Pak Eko. Hadiah map dari Fakultas IT nanti akan dikirimkan, ya. Tolong dicatat ya. Yang kedua itu pertanyaan yang kedua itu tadi yang mungkin saya jawabnya juga harus panjang lebar dan juga ditanya Ibu Feridiana. Oke. Dapat handuk ya, dapat handuk Maranatha kecil nih. Handuk. Ya, tolong dicatat ya, Bella. Satu lagi nih, siapa ya? Ada Ibu Fatmiati, ada Loy Susan, ada Ibu Wanda. Oke. Ada 3 ya. Oke, saya pilih yang paling terakhir aja. Oke, bagaimana membangun mindset gagal atau bangkrut ya pada Aloy plus Susan. Ini namanya Ibu Susan mungkin ya. Susan di SD, Pak Aloy itu ada di komputer. Oh ini harus paruan dong Bu. Ya. Hadiahnya apa Bu? Rumah bisa gantian. Oh iya. Hadiahnya apa? Hadiahnya ini kotak pensil. Kotak pensil. Ini aku nyatet belajar. Pas nih pas. Oke, baik, kita ucapkan selamat kepada para pemenang souvenir dari Fakultas Teknologi Informasi pada hari ini. Sekarang kita sudah tiba di penghujung acara dan saya mewakili Fakultas Teknologi Informasi untuk mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Juga terima kasih kepada Ibu Julianti yang sudah memaparkan. Mohon maaf jika ada kekurangan pada hari ini dan semoga semuanya akan terus bersemangat. Masih ada 2 pertemuan lagi. Kita akan menantikan kehadiran Ibu dan Bapak sekalian di minggu depan untuk bersama dengan saya. Sekarang saya akan mengembalikan kendali ini kepada Ibu Nurmani selaku MC. Baik, terima kasih kepada Bu Yeni Merlin yang bertindak sebagai moderator pada pelatihan pada sore hari ini. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada Ibu Julianti Kasih sebagai narasumber yang sudah berbagi ilmu untuk kami semuanya dan tentunya sangat bermanfaat Ibu. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Alif dan Ariela dari tim Maranatha. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dari unit SD, SMP, SMA, dan unit pendukung yang telah setia mengikuti acara pelatihan ini dengan setia hingga akhir. Oh ya Bapak Ibu, ini adalah pertemuan pertama, berarti kita bertemu kembali pada pertemuan kedua pada hari Jumat minggu depan ya. Dan untuk selanjutnya kami akhiri acara ini dengan doa. Untuk itu kami persilahkan Ibu Tiurlan untuk menutup doa. Persilahkan Ibu. Masih ke mute Bu? Masih mute Ibu Tiur. Belum ada suara Bu Tiur. Oke. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kepada Engkau pada sore hingga malam hari ini. Kami boleh mengikuti pelatihan secara virtual. Kami bersyukur untuk materi yang diberikan yang menjadi pengembangan bagi kami. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan untuk Ibu Julianti Kasih yang sudah menolong kami. Kiranya Engkau Allah yang terus memberikan hikmat, memberikan kemampuan kepada Ibu Julianti Kasih dalam menolong kami semua. Terima kasih juga untuk Ibu Yeni yang sudah menolong kami sebagai moderator. Tuhan, kami mau berdoa untuk malam hari ini. Kiranya Engkau Allah yang menolong kami setelah divaksin, tidak ada efek yang berlebihan Tuhan, sehingga kami tetap sehat. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh sebentar Bapak Ibu, saya lupa. Ini masih ada titipan bolpen untuk semuanya.